Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan ibadah kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan amal ibadah kita dinilai oleh Allah SWT dan bisa memberat amal timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Amin. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan juga semoga senantiasa tercurah kepada para pengikut setianya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini akan bersama-sama kita membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi penjelasan, memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang nyata. Maka pada kesempatan ini akan kita sampaikan tentang syirik adalah merupakan dosa besar, dan ada beberapa alasan kenapa syirik itu menjadi dosa yang paling besar. Asyirku, yakni syirik secara bahasa bermakna menjadikan sekutu. Maksudnya menjadikan seseorang sekutu bagi yang lainnya. Adapun definisi syar'inya adalah menjadikan sekutu dan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, ibadah, dan penetapan nama dan sifat. Adapun yang mendefinisikan menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadikan kekhususan bagi Allah, maksudnya dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Menurut Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, syirik banyak terjadi dalam uluhiyah atau dalam ubudiyah. Bentuknya seseorang berdoa kepada Allah dan juga kepada selainnya, atau seseorang memberikan satu macam ibadah kepada Allah juga selainnya, seperti menyembelih, nazar, rasa takut, berharap, dan mencintai. Maka syirik menjadi dosa paling besar terhadap Allah SWT itu karena beberapa sebab. Yang pertama adalah syirik menyerupakan makhluk dengan khalik atau pencipta dalam kekhususan uluhiyah. Siapa menyekutukan Allah dengan seseorang, sungguh ia telah menyerupakan orang itu dengan Allah. Inilah kezaliman yang paling besar. Maka firman Allah dalam surat Luqman ayat yang ke-13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innasyirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Siapa beribadah kepada selain Allah, berarti ia telah meletakkan ibadah bukan pada tempatnya dan memberikan kepada orang yang tak berhak menerimanya. Itulah bentuk kezaliman yang paling besar. Berbuat syirik berarti berbuat kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Makhluk yang lemah, senantiasa butuh kepada rezeki Allah, tidak kuasa atas hidup dan matinya sendiri, disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta semua makhluk, pemberi rezeki, menghidupkan dan mematikan mereka, dan maha kuasa atas segala sesuatu. Seorang musyrik menyamakan sesuatu yang tidak memiliki kekuasaan atas apapun juga dengan zat yang semua urusan berada di tangannya. Menyamakan orang fakir dari segala sisi dengan zat yang maha kaya dari berbagai sisi. Menyamakan yang tidak memberikan rizki sedikit pun dengan zat yang telah menciptakan apa yang menjadi rizki bagi manusia dan menganugerahkan semua itu kepadanya. Maka adakah kezaliman yang lebih dahsyat dari ini? Kemudian sebab yang kedua, syirik menjadi dosa yang paling besar, yaitu Allah
telah mengabarkan bahwa Dia tidak akan mengampuni dosa-dosa pelaku kesyirikan kecuali ia bertobat darinya. Firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa ayat yang ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa syirik menjadi dosa yang paling besar. Allah mengabarkan bahwa Dia telah mengharamkan surga bagi seorang musyrik sehingga ia akan kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang lalim itu seorang penolong pun. Surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Kemudian sebab yang keempat, perbuatan syirik menghapuskan seluruh amal soleh yang telah dikerjakan pelakunya. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan kalau mereka berbuat syirik, pasti terhapus apa saja yang telah mereka kerjakan. Kemudian penyebab yang kelima, seorang musyrik telah halal darah dan hartanya. Maksudnya, karena sebab kesyirikan tersebut, maka darahnya halal ditumpahkan dan hartanya disita. Dalam surat At-Taubah ayat yang kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah di tempat pengintaian. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka mengucapkannya, terlindungi olehku darah dan harta mereka kecuali dengan haknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian alasan yang keenam, kenapa syirik menjadi dosa yang paling besar? Yaitu syirik adalah dosa besar yang paling besar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahu kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maka kami menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain. Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketujuh, sebab kenapa syirik menjadi dosa yang paling besar. Karena syirik adalah bentuk mengurangi dan menganggap cacat pada kesucian Allah. Secara tidak langsung, ini adalah bentuk penentangan terhadap Allah, di mana Allah telah tetapkan kesucian dan kesempurnaan atas dirinya. Inilah 7 sebab mengapa syirik menjadi dosa besar yang paling besar. Sebagai penutup, Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan hakikat syirik, perbuatan syirik
berarti menyembah makhluk sebagaimana menyembah Allah, mengagungkan makhluk sebagaimana mengagungkan Allah, dan memberikan bagian ibadah yang menjadi kekhususan rububiyah dan uluhiyah Allah kepada makhluk tadi, sehingga pantaslah syirik menempati dosa besar yang paling besar. Semoga Allah SWT melindungi kita dari kesyirikan yang kita sadari dan mengampuni kita dari dosa syirik yang tidak kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.